Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat, yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban, padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut, dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9-2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-HPPF-Apsifor-9-2022 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa, haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 7. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630-B-7 Romawi-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan
tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Chandrawati. Terlapornya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 junto pasal 53 dengan pelapor Bribtu Martin Gabe, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Pol Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com, Bareskrim hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi lupa, saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi, dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB, dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.